Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang program tahunan dan program semester atau bisa disingkat dengan PROTA dan PROMES atau PROSEM. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang definisi dari keduanya, kemudian komponen-komponennya, lalu cara penyusunannya dan contoh dari masing-masing program tahunan dan program semester. Nah, bersama saya Monika Risma Tasya Ardiwijaya dari program studi pendidikan biologi. Nah, video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas pada pengumpulan pada syarat tugas ujian akhir semester mata kuliah rencana pembelajaran biologi. Program tahunan memuat alokasi waktu untuk 1 tahun pelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang tertuang dalam standar kompetensi. Kompetensi dasar sesuai yang telah direncanakan. Tujuan penentuan alokasi waktu agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam standar isi dapat dicapai oleh peserta didik. Komponen perangkat pembelajaran seperti program tahunan disusun berdasarkan beberapa komponen berupa satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas semester, tahun pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan alokasi waktu. Tujuan penyusunan program tahunan adalah untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan, mendorong proses pembelajaran mencapai efektif dan efisien berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok bahasan atau per bulan. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan yang berisi hal-hal yang ingin dicapai pada semester tersebut. Program semester adalah rumusan kegiatan belajar mengajar untuk 1 semester yang kegiatannya dibuat berdasarkan pertimbangan alokasi waktu yang tersedia, jumlah pokok bahasan yang ada dalam semester tersebut, dan frekuensi ujian yang disesuaikan dengan kalender pendidikan. Komponen program semester diantaranya adalah satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas semester, tahun pelajaran, kompetensi dasar, materi pokok, jumlah jam pelajaran, dan minggu efektif dalam 1 bulan. Langkah-langkah perencanaan program tahunan yaitu yang pertama, menelaah jumlah tema dan subtema pada suatu kelas. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif pada kalender akademik. Catatan, minggu efektif itu 1 kali minggu efektif minimal terdapat 4 hari aktif. Itu baru dikatakan 1 minggu efektif. Kemudian langkah yang ketiga, menghitung jumlah minggu belajar efektif atau MBE dalam 1 tahun. Langkah keempat adalah mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam subtema. Berikut adalah contoh program tahunan yang telah saya buat. Yang pertama, komponennya berkaitan tentang identitas mata pelajaran biologi, satuan pendidikan SMA atau MA, kelas 11 semester ganjil dan genap, tahun pelajarannya 2020-2021. Komponen berikutnya adalah kompetensi inti yang terdiri dari 4 kompetensi inti, yaitu kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, kompetensi inti 3, dan kompetensi inti 4. Nah, format selanjutnya adalah dibuat tabel dengan nomor
semester, standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Contohnya, nomor 1, semester ganjil. Standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasarnya yaitu 1.1 menghayati dan mengamalkan keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang struktur dan fungsi sel, jaringan, organ, dan sistem dalam tubuh manusia dengan cara menjaga serta memeliharanya menurut ajaran agama yang dianutnya. Kemudian poin 2.1 berperilaku ilmiah, memiliki rasa ingin tahu, objektif, disiplin, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, dan peduli lingkungan, secara gotong royong, kerjasama, responsif, dan proaktif dalam melakukan percobaan dan berdiskusi. Kolom selanjutnya berkaitan dengan alokasi waktu. Di sini kita tuangkan 4 jam pelajaran. Nah, poin selanjutnya berkaitan dengan keterangan. Keterangannya selama 2 minggu. Begitu seterusnya sampai semester selanjutnya. Jadi program tahunan itu berisi tentang semester ganjil sekaligus semester genap. Nah, kemudian untuk memudahkan dalam pembuatan program tahunan juga kita susun berapa jumlah minggu, berapa jumlah minggu yang efektif, dan berapa jumlah minggu yang tak efektif. Seperti pada tabel yang telah saya buat ini yang terlihat pada slide. Misalnya mata pelajaran biologi kelas 11 tahun 2020-2021. Jumlah minggu efektif dalam 1 tahun yaitu terdiri dari semester ganjil dan semester genap. Kolom 1 nomor, kolom berikutnya bulan, jumlah minggu tak efektif, jumlah minggu efektif, dan kemudian kita buat jumlah jam efektif, yaitu minggu efektif kali jam pelajaran. Nah, kita ambil contoh yang poin 1, yaitu pada bulan Juli. Jadi pada bulan Juli itu terdapat jumlah minggu yaitu sebanyak 5 minggu. Kemudian jumlah minggu tak efektif sebanyak 2. Nah, lalu jumlah minggu efektif berarti 3. Karena dari jumlah minggu 5 dikurangi jumlah minggu tak efektif, tadi 2. Jadi jumlah minggu efektifnya 3. Kemudian jumlah jam efektif itu dihitung dengan minggu efektif dikali jam pelajaran, yaitu minggu efektifnya 3 dikali jam pelajarannya adalah 4, sama dengan 12. Begitu selanjutnya sampai bulan-bulan berikutnya yang berakhir di bulan Juni. Nah, nanti masing-masing di total baik jumlah minggu tak efektif maupun jumlah minggu efektif dan juga jumlah jam efektif di total. Di sini punya saya berarti jumlah minggu tak efektif totalnya 17, jumlah minggu efektif totalnya 36, dan jumlah jam efektif totalnya 144. Nah, catatannya 1 jam pelajaran itu sama dengan 45 menit. Kemudian kita bisa mencantumkan jumlah minggu yang tidak efektif dalam setahun. Kita buat format menjadi tabel agar terperinci dengan jelas apa sebab minggu tak efektif tersebut. Misalnya, nomor 1, kegiatan libur akhir semester genap 2019-2020. Nah, jumlah minggunya 2 minggu. Keterangannya kita lihat pada kalender akademik, yaitu pada minggu ke-1 dan minggu kedua bulan Juli tahun 2020. Nah, selanjutnya poin 2, kegiatan libur nasional. Jumlah minggunya ada 2 minggu. Nah, keterangannya di kalender pendidikan yaitu pada minggu ketiga bulan Agustus tahun 2020 dan minggu keempat bulan Oktober tahun 2020. Nah, jadi ini sangat berpatokan dengan kalender pendidikan.
Jadi ketika akan membuat program tahunan, kita juga pun harus melihat kalender pendidikan yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai patokan dalam penentuan minggu efektif, pun pula dalam mengetahui mana hari efektif. Seperti itu. Langkah penyusunan program semester. Yang pertama yaitu menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Misalnya pendidikan yang di bawah instansi Kementerian Agama pastinya berbeda dengan pendidikan yang di bawah satuan Kementerian Pendidikan. Misalnya MA dengan SMA pasti mempunyai ciri khas satuan pendidikan masing-masing yang nantinya pun kalender pendidikannya ada yang berbeda walaupun mayoritas sama ketentuannya. Nah, poin yang kedua menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif dan waktu pembelajaran efektif per minggu. Kita ingat, dalam satu minggu efektif itu harus terdiri minimal 4 hari aktif. Nah, poin ketiga adalah menghitung jumlah hari belajar efektif dan jam belajar efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Langkah keempat, menghitung jumlah jam pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah terdapat pada struktur kurikulum yang berlaku. Langkah kelima adalah mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu subtema serta mempertimbangkan waktu untuk penilaian serta review materi. Seperti yang terlihat pada slide, yaitu contoh program semester yang telah kami buat. Pertama, ada komponen identitas. Mata pelajaran biologi kelas semester 11 semesternya ganjil, tahun pelajaran 2020-2021, Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas. Lalu kita buat distribusinya. Dibuat kolom, dibagi menjadi kolom nomor, kolom semester, standar, kolom standar, kompetensi dan kompetensi dasar, kolom alokasi waktu, kemudian bulan-bulan pada 1 tahun tersebut. Kalau 1 tahun berarti 2 semester. Berarti ini bulan-bulan pada setengah tahun dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Karena kita membahas tentang semester ganjil. Nah, di sini di standar kompetensi dan kompetensi dasar itu memuat subbab yang akan dipelajari. Ada sel, struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, struktur dan fungsi jaringan pada hewan, struktur dan fungsi tulang, otot, dan sendi, struktur dan fungsi sistem peredaran darah, struktur dan fungsi sel pada sistem pencernaan. Nah, kemudian kita masukkan alokasi waktunya. Misal yang pertama dari sel, itu alokasi waktunya 12 jam pelajaran. Kemudian poin yang kedua alokasi waktunya 8 jam pelajaran. Alokasi yang poin ketiga 12 jam pelajaran. Begitu seterusnya kita tentukan berapa alokasi waktunya setiap jam pelajaran dari masing-masing bab. Kemudian kita distribusikan pada pertemuan-pertemuan di masing-masing bulan. Misalnya yang poin sel itu kan ada 12 jam pelajaran. Nah, kita distribusikan di sini. Ada pertemuan di bulan Juli, yaitu ada di pekan ke-3, 4, dan pekan ke-5. Nah, ini harus balance. Pendistribusian minggu, pendistribusian jam pada bulan ini harus balance jumlahnya dengan alokasi waktu yang tertera pada jumlah alokasi waktu per bab yang akan dipelajari. Kemudian begitu pula poin-poin yang lainnya sama, pendistribusiannya pun harus balance sama alokasi waktu yang telah ditetapkan. Nah, tidak dipungkiri pada masing-masing bulan pasti ada
minggu tidak efektif. Ya walaupun ada yang seluruhnya utuh minggu efektif. Nah, minggu tidak efektif itu bisa disebabkan oleh libur nasional atau misalnya pekan tes semester, tengah semester atau pekan akhir semester, atau bisa remedial, pekan remedial, kelas meeting, olah nilai atau pembagian rapor dan lain sebagainya. Nah, kemudian di bawah dari standar kompetensi dan kompetensi dasar nanti kita buat kolom yaitu jumlah jam efektif, kemudian ada jumlah cadangan jam, dan ada jumlah jam total semester ganjil. Nah, jumlah jam efektifnya di total dari keseluruhan alokasi waktu yang telah kita bagi dari masing-masing bab yang akan kita pelajari. Dan nantinya alokasi waktu ini masing-masing didistribusikan pada bulan-bulan yang telah ditetapkan setiap semester. Karena ini semester ganjil berarti dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Nah, di sini jumlah jam efektifnya adalah 64 jam pelajaran. Kemudian jumlah cadangan jamnya kita ambil 9. Kemudian jumlah cadangan jamnya tidak ada, 0. Dan jumlah jam total semester ganjil adalah 64 jam pelajaran. Sekian pembahasan kita tentang program tahunan dan program semester. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan ilmu bagi kita semua. Dan apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.